Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran kita sekalian. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oras. Selamat Hari Minggu Jubilate. Kalian selamat Hari Kartini juga. Kaum perempuan yang sore ini berada di sini. Teks khotbah kita tertulis di Mazmur 66 ayat 1 sampai 7. Akan saya bacakan untuk kita semua. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintahkan dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di dalam proses pembacaan dan persiapan khotbah ini, saya secara personal, secara pribadi dikejutkan oleh dua peristiwa yang memilukan hati. Pada hari Kamis yang lalu, kami Angkatan 96 di SPT HKBP mendapat berita bahwa teman kami Pendeta Pio Lumban Tobing untuk kedua kalinya harus kehilangan bayi di dalam kandungan yang sudah berusia tua untuk kedua kalinya. Saya dapat merasakan kepiluan yang dialami oleh teman kami ini, sebab menanti-nantikan bayi itu, menanti-nantikan seorang anak itu adalah pergumulan yang cukup berat, khususnya bagi orang Batak. Apalagi usia kehamilan sudah tua, yang semua orang sudah membayangkan sukacita ketika si bayi lahir. Tapi apa boleh buat, si bayi yang sudah meninggal di kandungan itu harus dioperasi, dikeluarkan dari rahim ibunya. Hari Jumat lalu, teman saya dari Papua, kami berkenal tahun 2003 di SPT HKBP, Pendeta Erhi Koyari namanya, meninggal di usia yang sangat muda di Jayapura. Beliau ini baru saja menyelesaikan studi doktoralnya di SPT HKBP, baru saja diwisuda dan kembali ke Jayapura untuk mengajar. Sampai di Jayapura dia katanya 2 kali masuk rumah sakit, dan hari Jumat yang lalu dia meninggal. Yang membuat hati semakin pilu adalah istrinya Boru Sirait, orang Siantar. Dia bertemu jodoh dengan Boru Batak di Siantar ketika studi, sedang hamil 8 bulan anak kedua, dan berada di Siantar karena rencananya akan bersalin di Siantar di rumah ibunya. Dan tidak bisa melihat suaminya berjuang melawan penyakit rumah sakit sampai meninggal. Karena usia kandungan yang sudah 8 bulan, dia tidak bisa pergi ke Jayapura.
tidak bisa membayangkan kepiluan hati dari keluarga Pendeta Diur Tuan Rubing dan keluarga Pendeta Eri Boyani. Tapi saudara-saudara, di tengah kepiluan itulah di minggu jubilate ini teks khotbah tak mungkin saya ganti, karena teks khotbah kita berbicara tentang bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Teks ini tak bisa saya ganti dengan ayat-ayat yang memilukan. Tetap harus saya persiapkan bahwa khotbah di minggu sore ini adalah bersorak-sorai bagi Allah hai seluruh bumi. Berjubilatelah, bersukacitalah, bersorak-sorailah, bermasmurlah katanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Bahkan di situ dikatakan di ayat yang saya baca barusan, saksikanlah betapa dahsyatnya perbuatan Allah itu katanya. Betapa kontradiktifnya teks khotbah ini dengan dua cerita yang baru saya bagikan yang terjadi Kamis Jumat lalu. Bahkan pada ayat 5, saudara-saudara silakan perhatikan ayat 5 dari teks ini. Pergilah dan lihatlah katanya. Setelah mendengar berita yang mengejutkan ini, ayat 5 memerintahkan kepada saya dengan dua kata kerja yang berbentuk perintah itu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika melihat dua potongan gambar kecil cerita tentang kehidupan anak manusia yang saya ceritakan di awal tadi, sulit rasanya bagi saya untuk bersorak-sorai bagi Allah. Sulit rasanya bagi saya untuk melihat kedahsyatan Allah, karena peristiwa ini terlalu memilukan. Tapi tetap saja teks khotbah ini tak mau berubah. Tetap saja dia menyuruh, memerintahkan kepada kita semuanya, kepada saya, untuk bersorak-sorai bagi Allah. Lalu bagaimana caranya supaya hari ini, sore ini, saya bisa bersorak-sorai, berjubilate? Saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus, ternyata saya terlalu melihat bentuk kehidupan ini melalui gambar kecilnya saja, melalui dua cerita yang begitu terkait dengan saya, begitu personal kepada saya. Saya lupa untuk melihat the big picture, gambar besar dari betapa Allah itu memang begitu luar biasa. Bahwa Allah yang penuh dengan cinta kasih itu ternyata memang dahsyat. Kalau bahasa Inggris itu dia katakan awesome katanya, awesome, seperti Kubu Panda bilang awesome katanya. Bahwa Allah begitu luar biasanya, begitu dahsyatnya sehingga ada alasan hari ini untuk tidak berjubilate. Lalu apa gambaran besarnya itu? Supaya saya bisa bersukacita dan tidak mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk ikut-ikutan tidak berjubilate karena peristiwa tadi. Apa gambar besarnya? Bahwa ada peristiwa pilu di sekitar kita itu benar. Bahwa rumah tangga kita mungkin bermasalah, itu bisa jadi benar. Bahwa ada orang-orang yang kita kasihi meninggal dunia, itu benar. Bahwa ada beberapa gereja mengalami penghambatan seperti yang didoakan oleh mahasiswa kita, itu benar. Bahwa kebebasan umat beragama di Indonesia ini belum terjamin sepenuhnya, itu benar. Tapi pada sore ini, teks ini, Amang Inang, saudara-saudara sekalian, mengajak kita untuk melihat kehidupan ini secara keseluruhan. Oleh sebab itu berkali-kali dikatakan, silakan perhatikan Alkitabnya masing-masing, berkali-kali dikatakan
bahwa bersorak-sorai bagi Allah hai seluruh bumi. Gambar besarnya adalah Allah pantas dipuji oleh seluruh bumi. Gambar besarnya adalah meskipun banyak cerita pilu di sekitar kita, tetapi seluruh bumi pantas memuji nama Allah oleh karena kasih-Nya yang begitu setia terhadap seluruh ciptaannya. Saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus, matahari tetap setia menyinari kehidupan. Itu salah satu gambar besarnya. Banyak orang tidak menganggap penting matahari, padahal matahari menjadi sumber kehidupan karena melalui sinarnya lah energi dibentuk, oksigen dibentuk, dan seluruh ciptaan menerima energi tersebut. Meskipun banyak cerita pilu di sekitar kita, tetapi saudara-saudara gambar besarnya iklim masih bekerja dengan baik. Awan masih menggumpal dan kemudian menurunkan hujan di sore ini untuk mendukung tanah menghasilkan bahan pangan bagi 7 miliar manusia di muka bumi ini. Kalau ada manusia yang kelaparan di muka bumi ini, ada jutaan orang yang kelaparan di muka bumi ini, itu bukan karena Allah tidak mengasihinya, tapi karena ada beberapa orang, segelintir orang yang begitu serakah mengambil sebagian besar isi bumi hanya untuk dirinya sendiri. Saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah begitu setia menjaga janjinya kepada seluruh ciptaannya. Allah begitu setia menjaga janjinya yang Dia ucapkan ketika Nuh turun dari bahteranya. Di dalam Kejadian 8 ayat 22, Allah berkata seperti ini kepada Nuh dan kepada seluruh ciptaan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itulah gambaran besarnya, saudara-saudara, mengapa sore hari ini kita masih bisa berjubilat. Itulah gambaran besarnya bahwa meskipun hujan turun dengan deras, kita masih bisa berjubilat. Buat sebagian orang di Jakarta hujan ini mengganggu, sumber bencana, tetapi buat miliaran manusia di belahan dunia lain, ini lebih berharga dari emas. Makanya saya tidak pernah mengutuk sekecil apapun di dalam hati ketika hujan deras datang di tengah-tengah kita. Itulah tanda bahwa Allah begitu setia. Oleh karenanya jubilate adalah bukan persoalan manusia. Cerita pilu yang ada di sekitar kita benar adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sebagai makhluk organik. Bahwa setiap yang hidup pasti mati. Bahwa kehidupan manusia tidak pernah jalan mulus. Jubilate adalah bersorak-sorai bagi Allah hai seluruh bumi. Itu makanya Mazmur pasal 150 penutupnya itu dikatakan, hendaklah semua yang bernafas memuji nama Allah. Saudara-saudara dalam nama Tuhan, Mazmur 66 ini adalah nyanyian. Saudara-saudara bisa lihat judul perikopnya, nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Ini adalah nyanyian. Saya tidak tahu bagaimana bentuk nyanyiannya ketika itu. Saya tidak tahu alat musik apa saja yang dipakai ketika mereka menyanyikan ini. Saya tidak tahu siapa saja yang terlibat, suara berapa saja yang dipakai. Tetapi nyanyian ini adalah suatu bentuk pengalaman spiritual ketika manusia merasakan kasih setia Allah yang menyertai dinamika kehidupannya, naik turunnya, susah senangnya, sakit sehatnya di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga tercetuslah, terciptalah, terubahlah lagu ini, nyanyian syukur ini. Saudara-saudara, nama semuanya, saya tidak tahu
pengalaman spiritual saudara-saudara sekalian bersama-sama dengan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana bentuk ucapan syukur yang sudah saudara-saudara semua lantunkan dari Tuhan. Tapi nyanyian syukur ini hendak mengingatkan kita bahwa kasih Allah kepada setiap yang diciptakannya, manusia dan di luar manusia, tak pernah berubah, kekal selama-lamanya. Untuk itulah nyanyian syukur ini relevan mengajak kita berjubil hati, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan yang kami kenal di dalam cinta, yang setia memelihara kehidupan kami, melengkapi kami dan seluruh ciptaan di bumi ini, yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Terpujilah nama-Mu yang agung dan penuh cinta itu. Di sore yang teduh ini, yang sejuk ini, yang dihiasi hujan ini, kami merasakan kasih Tuhan. Kami merasakan melalui pengalaman spiritual kami bahwa tak sedetik pun Tuhan memalingkan wajah dari kami. Untuk itu semua ciptaan-Mu pantaslah untuk berjubil hati, untuk bersorak-sorai memuji nama. Tak kami pungkiri Tuhan, terkadang persoalan hidup yang menghampiri kami pribadi, keluarga kami, gereja kami, umat kami, Tuhan, membuat kami lebih sering bersungut-sungut. Tetapi firman pada sore ini mengingatkan, terlalu banyak alasan bagi kami untuk mengucap syukur daripada bersungut-sungut. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menyala-nyala di hati kami, agar daripadanya kami selalu beroleh hikmat dan kebijaksanaan untuk melihat hidup ini melalui gambar besarnya, melalui kacamata yang positif, bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kami, menyertai kami, bahkan di saat-saat yang paling memilukan di dalam hidup kami. Agunglah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu oleh karena kasih setia-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.